Sahabat, ada cerita dari negeri tetangga kita. Cerita itu saya tulis dalam buku saya ini. Negeri tetangga kita itu adalah Thailand. Tahun 2014 ada putri yang bernama Putri Sri Rasmi. Ia adalah istri sang putra mahkota Vajiralongkorn. Kala itu kursi permaisuri sudah semakin dekat di tangan sang putri. Karena kondisi sang raja Bhumibol sudah mengalami sakit-sakitan, jarang bertemu dengan publik, dan sudah dirawat di rumah sakit. Tetapi dalam sekejap impian itu hilang. Ketika 7 saudara sang putri ditangkap aparat keamanan karena terlibat korupsi, penyelundupan, dan penumpukan barang-barang atau harta-harta secara ilegal. Akhirnya sang putri pun dicopot semua kebangsawanannya, dan kemudian pada akhir 2014 dicerai oleh sang putra mahkota. Kisah di negeri itu menunjukkan bahwa tiada ampun untuk bagi mereka yang melakukan korupsi, termasuk dalam statusnya yang begitu mulia. Nah, bagaimana kita melihat di negeri kita kondisi korupsi, koruptor yang ada di sini? Kita gunakan nalar kita, kita gunakan nalar politik kita. Di sini bersama saya, Subhan ST. Belum lama ini kita semua dikejutkan ketika seorang tokoh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terkait dengan pengusutan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan status tersangka yang disematkan pada Firly Bahuri sebenarnya tidak terlalu mengejutkan publik. Karena Firly Bahuri selama ini dikenal sosok yang kontroversi, yang bermasalah selama aktif di KPK. Sejak tahun 2018, ketika menduduki sebagai posisi Direktur Penindakan, Firly Bahuri diketahui berhubungan dengan pihak-pihak yang tengah diusut oleh KPK. Misalnya, ia pernah bertemu dengan gubernur yang waktu itu kasusnya juga tengah diusut oleh KPK. Kemudian dia bertemu dengan orang yang terkait kasus, misalnya anggota BPK. Kemudian juga ia bertemu dengan komisaris BUMN. Kemudian ia menggunakan fasilitas yang dianggap itu sesuatu yang tidak pantas untuk seorang pimpinan KPK. Misalnya menumpangi helikopter mewah ketika melakukan kunjungan kerja dari Palembang ke Batu Raja. Kemudian juga ada kasus lagi yang mencual, misalnya dia mendapatkan gratifikasi menginap di hotel selama 2 bulan. Nah, kasus-kasus ini yang selalu muncul yang dekat dengan Firly itu sudah terlalu sering kita dengar. Tetapi Firly itu ibarat the untouchable, selalu lolos dari jeratan-jeratan itu. Ia dihadapkan di Dewan Pengawas, tetapi bisa lolos. Sehingga akhirnya Firly pun menjadi salah satu kandidat calon pimpinan KPK pada tahun 2019. Pada saat itu Firly menangkis semua kasus-kasus itu dan bisa diatasi semua. Sehingga Komisi 3 DPR pun secara aklamasi memilih Firly sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Pada saat itu Firly dipilih dengan suara yang bulat, dengan sempurna. 56 anggota Komisi 3 itu tak satu pun yang tidak memilih Firly. Semuanya firm memilih Firly. Calon-calon lainnya mendapatkan kurang dari itu. Nah, Firly ini begitu kuat. Sehingga waktu itu banyak yang protes, yang mempertanyakan, tetap aja the show must go on. Dan dia akhirnya menjadi pimpinan KPK yang baru-baru ini kasusnya dia ditetapkan sebagai
tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sebetulnya gelagat ini seharusnya bisa dibaca sejak lama. Ketika suara-suara rakyat, ketika suara-suara publik itu mempertanyakan kira-kira bagaimana dengan kasus Firly ini sebagai sosok yang kontroversi. Tetapi sepertinya para pemegang kebijakan, pemegang kekuasaan menganggap angin lalu. Dan pada tahun ini setelah 4 tahun berlangsung, semuanya terbuka. Bahwa apa yang dulu disuarakan oleh publik, apa dulu yang digelisahkan dan diresahkan oleh publik itu terbuka semua. Kita semua publik melihat semua. Dan bagaimana tanggung jawab kita semua. Artinya tanggung jawab terhadap orang yang dipilih itu. Terutama Komisi 3. Apa yang akan dilakukan misalnya? Apakah kita menganggap bahwa penetapan Firly ini sesuatu hal yang biasa? Atau kita menganggap ini sesuatu yang luar biasa yang harus tidak boleh ada di muka bumi ini. Karena ia adalah ketua KPK. Karena dia adalah ketua badan, ketua komisi yang harus memberantas sebagaimana agenda reformasi. Kita melihat bahwa suara-suara yang ada juga begitu biasa saja, wajar. Tidak melihat ini sebagai sebuah luar biasa. Nah, inilah yang harus jadi pelajaran. Bahwa korupsi tidak akan habis. Korupsi terus tumbuh. Apalagi orang-orang yang seharusnya memberantas korupsi justru hanyut, ikut serta, terlibat, tergiur di dalamnya. Kasus yang ceritakan tadi, cerita yang saya angkat tadi. Bagaimana seorang putri yang calon permasyuri tiba-tiba hilang semua impiannya untuk duduk di kursi yang mulia ketika korupsi dilakukan oleh keluarganya. Bukan dia, tapi oleh keluarganya. Dia mendapat dampaknya. Bagaimana di Indonesia? Kita lihat korupsi udah begitu banyak. Korupsi itu bahkan dilakukan bukan hanya oleh 1-2 orang. Bahkan berhubungan dengan keluarga. Terkadang ada misalnya dengan ada istrinya, kemudian juga anaknya, kemudian juga dengan sopirnya. Jadi lingkungan itu telah menumbuhkan korupsi. Di Indonesia ini, dan begitu juga banyak negara lain, korupsi ini ibarat kanker yang udah menjalar ke tubuh, mungkin stadium 4, yang susah kita akan obati. Nah, kalau kita membiarkan kasus ini hanya seperti biasa, lumrah saja, artinya apa? Bahwa ada orang yang melanggar, ada orang yang tidak taat hukum, kita akan hukum, hanya sebatas itu, tidak kita melihat sebagai suatu tindakan solusi yang luar biasa, korupsi tidak akan hilang dari muka bumi ini. Kata Nietzsche, korupsi adalah sinyal-sinyal simpel runtuhnya sebuah bangsa. Apakah kita akan membiarkan bangsa ini runtuh? Tentu pilihannya tidak. Kita ingin bangsa ini tetap maju. Karena itu kita hancurkan, kita berantas semua. Mereka yang punya sapu kotor, kita berantas. Yang seharusnya membersihkan negeri ini. Itulah yang harus dilakukan oleh bangsa kita, Indonesia.